Oke, jadi teman-teman yang baru ya, mungkin baru menemukan channel ini, kemarin ada beberapa pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi, bukan pohon anting putri, bukan pohon sancang, bukan pohon waru, bukan pohon saing simbur. Jadi ada pertanyaan yang sangat bagus kemarin. Mas, pohon pertamanya Mas Bonsen Deso itu apa sih? Jadi kita akan coba jawab ya teman-teman. Dan mungkin beberapa teman-teman mungkin juga penasaran ya. Awal mulanya mungkin senior-senior itu pohon awalnya itu apa ya? Dan kenapa sampai bisa tertarik di anting putri juga saya dari dulu sampai sekarang ya. Dan ada juga yang menanyakan hal seperti ini ya. Untuk masalah media itu jangan jadi patokan ya teman-teman. Kalau kalau sepengalaman saya ya, karena saya membuat media tanam itu menyesuaikan dengan kondisi wilayah saya ya teman-teman. Dan misalkan di sini kan daerah Palembang, Sumatera Selatan itu memang banyak sekali untuk pasir ya, atau pasir bangunan atau pasir komering namanya di sini. Dan tentunya kalau kita mau pakai pasir Malang juga yang pasti mahal ya, karena memang terkendala oleh jauhnya transportasi untuk ke sana ya teman-teman, apalagi mau mendatangkan ke sini. Oke, jadi masalah untuk media ini disesuaikan saja dengan wilayahnya masing-masing ya. Nah, untuk bahan pertama Mas Bondes itu apa? Yaitu beringin kimeng ya teman-teman. Jadi ada satu bahan bonsai dulu yang saya punya sampai sekarang awal ya, dari sekarang itu nggak pernah jadi-jadi, itu ada ya teman-teman, nanti akan coba kita tunjukkan. Ini juga salah satu programan bahan bonsai kimeng. Ini awal mulanya dari pecah batang, ini usianya kurang lebih sekitar 2 tahun setengahan ya, kurang lebih 2 tahun setengah 3 tahun ya teman-teman, dari pecah batang, pres tunggul dua mata tunas sampai menjadi seperti ini ya teman-teman, kelihatan ya. Dan bahan tersebut nanti akan coba kita perlihatkan ya untuk bahan kimengnya ya. Wis, kalau bahasa sekarang itu seram bejaji sama sekali ya teman-teman. Karena memang apa ya, ya ya wajar lah teman-teman ya. Dulu kita dengan minimnya informasi, dan untuk yang apa ya, menjadi edukasi itu ya mungkin masih beberapa senior ya, seperti Pak Desuka dan lain sebagainya lah ya teman-teman. Nah, ini adalah bahan bonsai kimeng. Ini bahan bogelan juga ya. Sengaja kita press betul-betul tunggul ya kemarin untuk bahan ini. Kita coba perlihatkan dulu. Nah, ini benar-benar bogel sekali ya. Tingginya ini paling masih sekitar 10 cm ya kalau sampai di sini nih. Sampai di sini kurang lebih masih baru sekitar 10 sentian ini. Dan untuk percabangannya teman-teman bisa lihat ya. Kita sambil seleksi ya, dan nanti akan kita tunjukkan. Bukan ini ya teman-teman bahan pertama saya. Bahan pertama saya itu adalah beringin kimeng ya, kalau teman-teman pengen tahu. Nah, sip, kelihatan ya. Kita lanjutkan ya. Kenapa untuk Mas Bondes itu suka di anting putri? Jadi kenapa saya memilih anting putri dibandingkan bahan-bahan yang lain, terutama yang dibudidayakan ya? Karena saya lihat untuk di anting putri ini memang apa ya, untuk pohonnya itu dia lebih, karakternya lebih keluar ya teman-teman, menurut saya pribadi. Dan menurut saya juga untuk bahan anting putri itu mempunyai ciri khas ya. Jadi
ketika pohon ini dia pohon anting putri itu dia tua, dia mempunyai karakter seperti brokoli ya teman-teman. Nah, kita coba perlihatkan dulu ya. Aduh. Nah ini ya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang berminat dengan yang bahan ini boleh ya, silahkan. Kita coba lihat dari sebelah sana ya. Tampak depannya saya tuh sebenarnya masih bingung juga ini karena dari pecah batang ya bagus juga ya. Nah, ini kalau mau dipakai untuk tampak depan juga bisa ya. Tuh, kelihatan ya. Terus untuk selanjutnya ya teman-teman, kenapa tetap di Antim Putri medianya itu menurut saya pribadi mudah ya. Nih kalau mau nyari 4 mata tunas ya, tuh kelihatan ya teman-teman, ini baru kita angkat. Untuk lingkar batangnya kurang lebih sekitar 30-an ini. Bugil banget. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen lihat bahan pertama saya tuh ya, nggak tahu tuh udah berapa tahun itu. Nah, kelihatan ya, nggak terurus sama sekali ya teman-teman. Nanti akan coba kita perdekat lah ya. Kita agak sedikit taruh di tempatnya agak sedikit lapang supaya mempunyai sejarah ya. Dan aduh, itu keinjek-injek ayam semua ya teman-teman. Aduh, Mas Bondes ini gimana lah. Seharusnya orang-orang itu kalau mempunyai bahan pertama itu kan biasanya dipakai lebih ini ya, lebih bagus ya teman-teman. Ini sudah lengkap sekali nih percabangannya. Kita langsung coba cek aja ya. Dan ini aduh kawatnya udah masuk semua, udah parah banget nih. Oke. Untuk konsepnya tetap sama, dia twin trunk juga ya. Oke. Ini teman-teman bisa lihat ya. Kita coba cabutin dulu ya teman-teman. Ya Allah, inilah ya perbedaannya pohon yang dirawat dan cuman ya dirawat cuman biarkan saja ya pokoknya. Pokoknya biar gitulah ya. Astaga, sampai seperti ini ya teman-teman. Ini coba kita buangi dulu untuk gulma-gulmanya ya. Dan mungkin ada beberapa cabang mungkin yang harus kita potong. Astaga. Kita buka dulu ya ini kawatnya ya. Ini sudah masuk semua teman-teman. Aduh. Kita potong lagi ya. Kita nol lagi ya teman-teman. Dibandingkan dengan bahan yang pertama tadi sangat jauh signifikan ya untuk hasilnya ya teman-teman, yang kita rawat dengan tidak kita rawat nih. Kita akan coba cek dulu perkembangan akarnya ya. Ini ada akar sulur juga nih, kita buang saja nih, nggak kita perlukan soalnya. Untuk akarnya natural ya. Tuh, ini ada akar dominan. Ini bingung juga saya mau dibuat gimana kayak gini nih. Nah, potong dulu akar dominannya ini. Ini kita potong dulu ya teman-teman. Nah, kita buang. Masya Allah. Untuk yang di bagian depan ini juga boleh ya kita buang, kita potong ya teman-teman. Kita potong di sini dulu ya. Oke. Ini kita potong di sini dulu.
Kita lihat dulu enaknya gimana melihatnya nih. Ini kita pakai yang sedikit di bawah ini ya. Terus ini akar-akar sulurnya mau dipakai atau enggak ini nanti gampang lah ya. Ini seharusnya kita bersihkan dulu ya. Nah, sambil yang di sini kita akan bantu potong juga dulu ya, teman-teman. Jangan ya, jangan. Yang di sini kita potong dulu ya. Tak bersihin dulu ya, teman-teman, karena supaya lebih bersih ya. Kasihan pohonnya ya, teman-teman. Kita ambilkan. Kita guyur dulu dan kita bersihkan ya. Aduh, ya seperti inilah ya kondisinya kalau tidak kita rawat ya. Jadi pohon itu kalau pengen bagus yang pertama ya dirawat, dikasih perhatian. Kalau memang perlu melakukan pemotongan dengan untuk hasil lebih maksimal ya harus kita lakukan ya, teman-teman. Supaya tidak seperti ini ya. Kita harus memberikan perlakuan yang khusus untuk bahan ini. Mungkin bisa kita kasih nanti pupuk lagi supaya lebih bagus pertumbuhannya. Nah, ini akar ya, teman-teman. Oke. Dan untuk hari ini juga kita akan tetap ya seperti kemarin kita akan melakukan pengiriman barang ya, teman-teman, atau bahan yang sudah dititipkan di sini ya. Ini di Jakarta Selatan ya, kebun jeruk ya. Kebun jeruk atau kebun duku saya lupa ya. Sampean. Nanti akan kita kirim ya. Kebun jeruk sepertinya di Jakarta Selatan. Kita akan kirim bahan bonsai anting putri juga. Setelah ini ya kita akan packing supaya mengurangi beban ya kalau kata orang rumah. Nah, oke. Dan untuk yang di sebelah sini ini akan mulai kita potong ya. Nah, sebenarnya ngelihatnya enak ya, teman-teman. Wah, ini yang parah Mas Bondes saja ini. Bahan sebagus ini kok cuman dibiarkan saja ini. Aduh, aduh. Bagus ya, teman-teman. Serius bagus ini. Nggak bohong saya. Ini kalau ada mau bahan ini mau ngelanjutin, monggo silahkan. Murah saja ya. Sudah tahapan, tinggal melanjutkan saja nih. Wah, sip. Mantap. Tuh, kelihatan ya. Enak ya, teman-teman. Sebenarnya pohonnya ini. Cakep ya. Ini untuk terusan
di los lagi ya teman-teman untuk terusannya ini. Untuk background juga sudah ada ya. Untuk backgroundnya mungkin bisa kita potong dulu ya di sini ya teman-teman. Nah, terus bagian mana lagi nih yang perlu kita potong? Sepertinya cukup ya. Yang lainnya juga sudah cukup sih. Oke, sip. Jadi kesimpulan dari video ini ya, tetap kita program ya teman-teman, walaupun bahan sederhana, walaupun bahan yang mungkin bisa dibilang ya cukup lumayan lah ya. Tuh. Nah, seperti itu ya. Oke. Terima kasih banyak yang sudah menonton, terima kasih yang sudah bantu like. Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu dan selalu dilancarkan semua rezekinya. Salam dari saya, salam dari Boncendeso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.